Kita mulai ya kuliah kita pada hari ini, dan topik kuliah kita pada hari ini adalah mengenai mengapa kita perlu mencatat ya secara detail dan membuat logbook dalam penelitian kimia. Jadi saya pernah mengatakan di dalam kuliah sebelumnya bahwa saya akan sharing ya bagaimana pentingnya kita mencatat secara detail dan membuat logbook dalam kita melakukan penelitian. Karena ini sangat penting ya. Karena kalau tidak mencatat itu banyak hal-hal yang kita terlewatkan dan juga berkaitan juga dengan integritas ilmiah. Oke. Sebelum saya menjawab ya pertanyaan mengapa kita perlu mencatat secara detail dan membuat logbook dalam penelitian kimia itu, saya akan menerangkan apa sih sebenarnya penelitian itu dan apa yang perlu kita perhatikan di dalam ekosistem penelitian itu. Ya. Yang pertama adalah kita melihat bahwa penelitian itu dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai apa? Research ya, research. Dan dalam bahasa Indonesia itu riset ya gitu ya, riset. Jadi kalau saya boleh terangkan ya, dalam penelitian itu perlu ada input ya. Jadi kita harus ada input. Jadi kita melihat ya dari perspektif yang lengkap dulu ya, yang holistik, supaya saya bisa menjelaskan kenapa kita perlu mencatat secara detail penelitian kita itu, ya, membuat buku logbook. Jadi input di dalam kita melakukan riset itu, karena kita tahu bahwa riset itu memerlukan orang kan. Nah, jadi inputnya itu orang yang pertama. Jadi harus ada orang gitu ya, ada orang. Ini mungkin pernah saya sampaikan ya, tapi saya rekam ini dalam kuliah ini. Menurut kalian siapa orang ini untuk yang melakukan penelitian itu? Ya, bukan hanya mahasiswa saja kan? Ya, kalau di dalam universitas bukan hanya mahasiswa saja. Orang ini adalah di samping mahasiswa yang melakukan penelitian skripsi, kemudian tesis S2, disertasi S3, juga ada dosen juga. Di samping dosen juga perlu ada juga staff. Ya, staff yang menolong dalam penelitian itu, contohnya staff yang bekerja di lab, operator alat. Nah, itu juga ekosistem ya di dalam kita melakukan penelitian, perlu ada orang-orang itu. Dan banyak lagi orang-orang yang berperan, tapi perannya itu menurut saya semuanya harus ada, penting. Kalau nggak ada staff di lab ya bagaimana riset itu akan jalan, ya. Nah, ini ekosistem ini penting ya, orang-orang ini penting. Kalau seandainya misalnya kita melakukan penelitian di universitas, staff apa namanya itu laborannya nggak ada, ya nggak jalan juga. Karena mereka lah yang akan menolong kita untuk menyiapkan semua perangkat di dalam melakukan penelitian di apa namanya itu di lab kimia kita. Oke, jadi input ini yang pertama adalah perlu adanya manusianya, sumber daya manusia. Ya. Dan kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah perlu ada dana. Jadi kalau penelitian itu tidak ada dana, ya nggak akan jalan juga. Jadi biasanya dosen-dosen seperti saya akan setiap tahun membuat proposal untuk mendapatkan dana penelitian. Sehingga saya bisa melakukan penelitian ya. Dan duit dari dana penelitian itu akan saya belikan untuk peralatan ya, untuk bahan kimia dan lain-lain. Jadi ada orang, ada dana. Kalau nggak ada dana ya bagaimana, nggak jalan dia. Jadi kalau ada dosen misalnya yang nggak ada dana penelitian, bagaimana caranya dia melakukan penelitian yang betul-betul kimia gitu ya. Karena bahan-bahan kimia itu kan mahal harganya. Oke, paham ya? Nah, jadi sumber daya manusia dan perlu ada pendanaan. Dan kemudian yang ketiga apa?
Infrastruktur, perlu ada infrastruktur yang lengkap juga. Kalau seandainya universitas itu tidak mempunyai lab yang cukup, labnya itu misalnya tidak bisa menampung jumlah mahasiswa yang banyak, bagaimana cara melakukan penelitian? Ya, laborannya nggak ada, berkurang laborannya atau kurang jumlah laborannya. Kemudian dana penelitiannya juga sedikit, ada tapi sedikit. Kemudian infrastrukturnya nggak ada, labnya itu terbatas misalnya, jumlah mahasiswanya terlalu banyak. Akhirnya penelitian itu ya sukar dilakukan karena inilah input yang paling penting di dalam kita melakukan riset. Jadi kalian harus paham ya bahwa kuliah kita itu judulnya adalah metodologi penelitian ya. Metodologi penelitian itu apa yang kita pelajari dalam metode penelitian tidak akan berjalan kalau ininya nggak ada. Hanya sekedar metode-metode aja ya gimana mau jalan? Canggih pun metodenya tapi kalau ini yang nggak ada, kurang, dananya nggak ada, infrastrukturnya tidak mendukung, ya nggak jalan penelitian itu. Jadi ini yang perlu dipikirkan ya oleh orang yang akan membuat penelitian. Kuliah kita namanya apa? Metodologi penelitian. Dan kalau ini sudah ada, barulah kita bisa melakukan penelitian. Ya kan? Ini ada, itu cukup, infrastruktur pun cukup. Barulah kita bisa melakukan apa yang disebut sebagai riset. Nah, dan macam-macam strategi orang melakukan riset itu. Ya. Ada riset yang sifatnya kualitatif misalnya. Ada riset yang bersifat kuantitatif misalnya. Bagaimana universitas itu memikirkan supaya riset ini jalan, dananya cukup, infrastrukturnya cukup, laborannya cukup, dosennya bisa melakukan penelitian dengan nyaman. Ya kan? Nah, barulah kita bisa melakukan riset. Kalau nggak ada salah satu ini, ya gimana kita melakukan riset? Jadi, input ini sangat penting. Sumber daya manusia, duitnya ada, infrastrukturnya jalan. Barulah kita bisa melakukan riset. Setelah kita melakukan riset, outputnya apa dari riset itu? Harus ada outputnya kan? Output. Output dari riset itu apa? Ya, saya gambarkan. Kalau nggak salah, saya pernah menunjukkan slide yang seperti ini. Outputnya, kalau ada orang di sini, ya kepalanya itu jadi lebih besar. Artinya, dia sudah mendapatkan pengalaman, mendapatkan ilmu pengetahuan, baik dosen, baik mahasiswa, semuanya itu ada dapat pengalaman. Ya. Artinya outputnya itu kemanusiaannya dalam melakukan riset. Walaupun riset itu misalnya tidak berhasil, kita mau mensintesis senyawa baru misalnya, dan senyawa baru itu gagal kita sintesis, ya nggak apa-apa. Tapi kita sudah mendapatkan pengalaman. Kenapa riset itu gagal? Nah, pengalaman ini sangat penting untuk kita bisa membuat riset selanjutnya. Jadi pengalaman itulah yang perlu dihargai. Ya. Output dari riset itu, pengalaman itu yang perlu dihargai. Oke, paham ya sampai di situ. Kalau dari aspek uangnya gimana? Uangnya itu tentu habis uangnya, jadi zero dia kan. Habis uangnya ini. Misalnya saya dapat dana 100 juta, saya gunakan untuk riset, ya habis dia. Cuma kita kan ada kompensasinya, ilmu pengetahuan bertambah, kitanya bertambah pengetahuan, pengalaman kita juga bertambah. Oke, sampai situ paham ya? Oke, dari aspek manusianya ada untungnya, tapi dari aspek finansialnya itu duitnya habis. Oke, nah sekarang ada hal yang menurut saya paling penting dalam kita melakukan riset itu, outputnya. Outputnya itu pengetahuan atau pengetahuan. Dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai knowledge. Oke. Bukan hanya dari aspek manusianya aja, duitnya juga habis, ini yang paling penting. Pengetahuan yang dihasilkan. Kalau kita dapatkan pengalaman,
tetapi kita tidak menuliskannya, ya nggak akan jadi pengetahuan. Paham ya sampai di sini? Jadi inilah proses dari research itu. Kita dapat pengalaman, duit kita habis, kita mendapatkan pengetahuan atau knowledge. Dan setelah itu apa? Knowledge itu kita harus tulis. Jadi saya sebut sebagai pengetahuan yang dicatat. Pengetahuan yang ditulis. Ditulis atau dicatat. Kalau nggak ditulis, pengetahuan itu Anda ingat-ingat aja, ya dia hilang sebentar aja akan hilang. Ini yang disebut sebagai recorder knowledge ya, pengetahuan yang ditulis. Oleh karena itu saya akan coba memberi tekanan terhadap pengetahuan yang ditulis itu. Ya. Oke, setelah kita tulis dalam bentuk apa? Ini dalam kuliah ini saya akan menjelaskan bahwa ini sangat penting. Catat, sangat-sangat penting. Mengapa kita perlu mencatat secara detail dan membuat logbook dalam penelitian kimia. Ya. Jadi pengetahuan yang tulis ini kita tulis dalam bentuk apa? Logbook. Logbook. Buku catatan. Ya. Kemudian setelah kita catat dalam buku catatan, misalnya ada reaksi kimia A menjadi B, kemudian A menjadi B, itu kita catat. Oh, baunya berubah, berbau misalnya. Dia warnanya berubah misalnya. Itu harus dicatat secara detail, ya. Dan setelah itu barulah dia menjadi literatur. Ya. Literatur saintifik. Proses dari sini ke sini itu penting ya. Kalau kita nak catat secara detail, dia nggak akan sukar kita menjadikan dia menjadi literatur saintifik. Apa contohnya literatur saintifik itu? Bisa. Contohnya buku, boleh. Kalian tulis menjadi buku. Skripsi juga bisa, ya. Buku, skripsi, tesis, ya, skripsi. Apalagi? Tesis, disertasi, dan lain-lain. Apalagi? Laporan. Laporan. Apalagi? Proceeding misalnya. Dan lain-lain sebagainya, ya. Monograf dan lain-lain sebagainya. Jadi ini adalah ekosistem dalam riset. Dan metodologi penelitian itu ya berdasarkan terhadap ekosistem ini. Ya. Tapi yang paling penting ya di sini, ini sangat penting. Pengetahuan yang ditulis itu dalam bentuk logbook. Ya. Jadi biasanya kalau saya, nanti kalau ada kelas minggu depan itu saya akan bawa buku logbook saya. Ya, kalian mungkin sudah saya beritahu ya buku logbook itu. Ini sengaja saya rekam ini supaya kalian itu perlu memahami bahwa kalau kita tidak mencatat, ya, tidak pengetahuan yang ditulis dalam bentuk logbook ini tidak ada, ya gimana kita bisa menghasilkan ini? Betul nggak? Orang akan bertanya-tanya, mana catatan kamu? Bagaimana kamu melakukan eksperimen secara detail? Ya kan? Itu harus dicatat. Catat secara detail. Ya. Dan dari sini kita bisa melihat dan bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan di awal itu. Mengapa kita perlu mencatat secara detail dan membuat logbook dalam penelitian kimia? Dan catatan itu harus sistematis. Harus sistematis dan mencatat semua aktivitas penelitian yang dilakukan sejak perencanaan hingga hasil akhir. Harus dicatat secara detail. Ya. Dan dicatat itu manual.
tidak boleh pakai pensil, tidak boleh dicoret di tip X, tidak boleh dihapus misalnya, dihapusnya pakai coret aja gitu. Pakai pensil kan kalau dihapus kan bisa dihapus ya, nggak boleh pakai pensil. Oke? Oke, sampai sini paham ya? Oke. Kuliah kita nggak begitu lama ya. Saya hanya ingin memfokuskan kepada pengetahuan yang ditulis dan harus dalam bentuk buku log. Oke? Bagaimana? Mengapa? Ya, jadi kan ada pertanyaan mengapa kita mencatat itu. Oke. Mengapa kita mencatat? Jadi pertanyaan saya, mengapa kita harus mencatat? Ya, mengapa kita perlu mencatat secara detail? Dan membuat logbook dalam penelitian. Kira-kira apa alasannya? Ya, menurut kalian apa alasannya? Ya, oke. Yang pertama, alasan utama, satu, menjamin reproduksibilitas. Menjamin reproduksibilitas. Jadi kalau Anda mencatat secara detail, itu memungkinkan peneliti lain atau diri Anda sendiri untuk mengulang eksperimen dengan kondisi yang sama dan mendapatkan hasil yang dapat dipercaya. Tapi kalau Anda tidak catat secara detail, kadang-kadang diulang juga sukar kan. Nah, ini yang menurut saya yang paling penting, makanya harus dicatat secara detail. Ya, ini akan menjamin reproduksibilitas. Inilah yang dilakukan oleh saintis-saintis di luar sana yang hebat-hebat itu, yang pemenang Nobel lah, ya, yang saintis yang menemukan teori-teori baru lah. Nah, kalau Anda lihat itu Charles Darwin, saya pernah download itu bukunya, yaitu sampai ribuan halaman itu. Catatannya sangat detail, sangat-sangat detail. Sehingga dia menggambarkan, oh, paruh burung itu seperti apa. Oh, makanya dia mendapatkan kesimpulan yang akurat ya, bahwa terjadi proses evolusi. Nah, sehingga catatan itulah yang dilihat orang sampai saat ini. Karena dia bisa menjamin reproduksibilitas. Sehingga peneliti lain itu bisa mengulang, Anda sendiri pun bisa mengulang. Yang kedua, yang paling penting juga ini adalah memudahkan analisis dan interpretasi data. Memudahkan analisis dan interpretasi data. Interpretasi data. Jadi kalau logbook itu lengkap, itu akan membantu Anda memahami hubungan antara kondisi percobaan dengan pengamatan dan hasil sebagai interpretasi data menjadi lebih akurat. Jadi catat secara detail, ya, dicatat baunya, perubahan warnanya, waktunya, jam berapa kalian melakukan eksperimen itu harus dicatat secara detail. Ya. Ini yang menurut saya dua faktor ini sangat penting ya, reproduksibilitas yang memudahkan analisis dan interpretasi data. Yang ketiga, apa? Menghemat waktu dan sumber daya. Menghemat waktu dan sumber daya.
Ini akan mencegah pengulangan percobaan yang sama akibat lupa atau data yang tidak jelas. Setiap catatan adalah investasi untuk efisiensi penelitian. Kalian kalau lupa gimana kalau nggak dicatat? Ya, jadi akan menghemat waktu dan sumber daya. Oke, yang keempat, menjamin keamanan dan kepatuhan. Nah, ini kalau orang kimia ini bahaya ini kalau dia mencampur-campur itu salah, terjadi mungkin kebakaran dan kepatuhan. Jadi kita harus mencatat bahannya apa, konsentrasinya berapa, prosedurnya seperti apa, dan potensi bahaya. Membantu, ya kalau Anda catat potensi bahayanya, MSDS misalnya, Anda harus catat tuh, oh ini bahan kimia ini itu berbahaya, Anda harus lihat dulu handbooknya, MSDS-nya Anda harus lihat dulu, safety-nya seperti apa. Anda catat itu, ya, Anda catat di buku, untuk membantu meminimalkan risiko kecelakaan dan memenuhi standar keselamatan serta regulasi laboratorium. Jadi ini faktor keamanan dan kepatuhan. Beda kalau riset ilmu-ilmu sosial kan nggak ada seperti ini, tapi di kimia akan berbahaya. Apalagi kalau kalian itu melakukan eksperimen dan bekerja dengan bahan-bahan beracun misalnya. Nah ini penting ya. Kemudian yang 5 apa? Ini juga sangat penting ini. Bukti keaslian. Dan integritas penelitian. Jadi, logbook yang ditulis itu secara real time. Nah, real time itu maksudnya apa? Anda tulis pada waktu itu, langsung Anda tulis. Jelek pun tulisan nggak ada masalah. Real time. Tidak diubah. Dan terdokumentasi dengan baik menjadi bukti ya otentik proses penelitian Anda. Ya. Jadi, kalau ada orang bertanya, data kalian ini bagaimana ya? Saya curiga dengan data Anda itu misalnya. Anda tipu misalnya datanya, ada manipulasi. Saya akan tanya, logbooknya mana? Ya, dari situlah nampak, oh iya ya, betul ya. Nah, ya kan? Bahwa Anda melakukan penelitian itu. Dicatat jam sekian, hari apa, inilah eksperimennya. Semua dicatat secara detail. Ini akan menjadi bukti keaslian dan integritas penelitian. Yang keenam apa? Memudahkan komunikasi dan kolaborasi. Memudahkan komunikasi dan kolaborasi. Jadi kita mudah membagikan berbagai informasi di dalam riset tim kita, ya. Dengan pembimbing, kalau saya punya mahasiswa, mudah mengkomunikasikannya, ya. Dan juga dengan mitra kolaborasi kita, sehingga penelitian itu berjalan lebih terarah dan produktif. Jadi, ini sudah terjawab ya. Mengapa kita perlu mencatat secara detail dan membuat logbook dalam penelitian. Jadi apa yang perlu dicatat di dalam logbook itu? Ya, apa yang perlu dicatat di dalam logbook itu? Tanggal. Nah, ini penting. Tanggal harus Anda catat nih, tanggal. Apalagi? Tanggal, ya, waktunya, tujuannya, bahan, apalagi? Reagen. Bahan itu reagen ya, reagennya apa dan spesifikasinya, speknya. Kemudian alat dan kondisi instrumen. Alat dan kondisi instrumen. Apa lagi? Prosedur, step percobaan. Prosedur
prosedur, step percobaan secara detail. Ini harus dicatat di dalam buku catatan logbook ya, catatan buku log ya dalam penelitian kimia. Oke. Dan buku catatan itu apa yang perlu di prinsipnya? Ya, prinsipnya itu adalah tulisnya itu tadi saya sudah katakan kita harus tulis secara real time. Pas waktu Anda melakukan eksperimen itu catat. Bukannya nanti pulang Anda catat gitu, enggak. Tulis secara real time. Apalagi lengkap dan detail. Harus lengkap dan detail. Tidak dihapus. Apalagi kalau bisa beri paraf. Nah, biasanya gitu. Kalau nggak beri paraf pun nggak apa-apa. Kalau saya kan nggak ada, saya buat paraf. Paraf itu bahwa itu kita yang buat kan. Kemudian terorganisasi dan mudah ditelusuri. Kalau bisa gunakan indeks dan penomoran, ya, jadi terorganisasi. Oke, nanti minggu depan saya akan coba bawa buku saya dan saya akan coba memperlihatkan ke kalian bagaimana caranya mencatat. Jadi kalau kita punya sampel itu, bagaimana cara kita mencatat di botolnya, ya itu sangat penting supaya kita bisa gampang mencari sampel-sampel kita itu. Apalagi kalau seandainya riset kita itu banyak hasilnya misalnya. Botolnya itu yang dihasilkan kita masukkan sampel ada 100-200 botol. Ya kalau nggak dicatat dengan terorganisasi, terorganisir, ya gimana kita mau mencari botolnya? Ya kan? Nah, jadi inilah yang menurut saya sangat-sangat penting dan seringkali dilupakan di dalam riset metodologi. Kuliah kita apa namanya? Riset metodologi. Inilah metodenya di dalam melakukan riset. Kita harus punya buku logbook dalam penelitian untuk menjamin reproduksibilitas, memudahkan analisis, menghemat waktu, sumber daya, menjamin keamanan kepatuhan, supaya nanti kalian itu, nanti mencampur sesuatu itu kalau nggak dilihat MSDS-nya nanti terbakar dia, beracun dia, ya bahaya kan. Bukti keaslian dan integritas penelitian, memudahkan komunikasi dan kolaborasi. Ya. Harusnya catat itu apa? Tanggal, tujuan, bahan, ya, alat, kondisi, instrumen, dan prosedur secara detail. Dan prinsipnya adalah real time. Harus lengkap, tidak dihapus, beri paraf, dan harus terorganisir. Oke, jadi ini menurut saya walaupun singkat, tetapi ini sangat penting ya di dalam riset. Riset kita itu tidak akan bermakna kalau kita main-main. Artinya kita hanya melihat output prosesnya itu. Dan prosesnya itu tercermin dari buku logbook yang Anda tulis. Walaupun pembimbing Anda tidak menyuruh Anda membuat buku logbook, tapi kalau saya sih menyarankan atau mewajibkan Anda buat untuk diri Anda, bahwa ini kan pendidikan. Kita belajar membuat riset, dan dari riset itu kita belajar bagaimana kita bekerja dengan secara terorganisir, ya. Nah, ini memudahkan kita semua, ya. Bukan Anda aja, memudahkan semua orang. Jadi saya sudah menjawab pada kuliah pada hari ini, pagi ini adalah mengapa kita perlu mencatat secara detail dan membuat logbook dalam penelitian. Oke, ada pertanyaan? Ada komentar? Jelas apa enggak nih? Jelas ya? Jelas ya? Oke. Dan biasanya buku logbook itu biasanya itu kulitnya itu kulit yang tebal, ya. Dan kertasnya itu pilih yang kertas juga yang tebal juga supaya dia tahan lama. Kalau perlu itu yang ada garis kotak-kotaknya, ada kotak-kotak sehingga kalau kalian ingin menggambar mudah, karena ada kotak-kotak di situ garis
panduan kotak-kotak ya. Ada buku yang ada kotak-kotak itu. Carilah itu di toko buku, ada dijual itu. Oke? Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak kita akhiri. Dan yang hadir sekarang ini sudah 29 orang. Kalian berapa satu kelas ya? Berapa orang ya? Saya juga lupa. Berapa orang satu angkatan yang ikut kuliah ini? 35 ya? 30, berarti ada satu orang nggak hadir ya? Betul ya? Ya, ada satu orang yang nggak hadir ya? Oke. Oke, jadi ini kuliah pada pagi ini tidak terlalu lama ya. Dan saya mengucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Oke. Nanti videonya akan saya share di WhatsApp grup. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.